Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di pagi hari ini kajian dari buku Mengapa Memilih Manhaj Salaf, buah karya Syekh Abu Usamah Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah taala. Kita masuk kepada bab yang ketiga sekarang ya. Bab yang ketiga adalah realita kebangkitan Islam. Realita kebangkitan Islam. Nah, ini kita sudah tentunya melewati dua bab yang sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan berita kenabian Rasulullah SAW tentang keadaan umat Islam. Tadi sudah kita jelaskan dalam dua hadis Nabi. Hadis tentang Al-Wahn dan hadis sahabat yang mulia Hudzaifah bin Al-Yaman. Kemudian juga berkaitan dengan bab yang kedua telah kita jelaskan mengenai kesempurnaan atau Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahaya agamanya. Ya, ini bab yang kedua telah kita lewati. Nah, sekarang kita masuk kepada bab yang ketiga mengenai realita kebangkitan Islam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para jamaah yang membawa buku bisa dilihat di halaman 44 bab ketiga tentang realita kebangkitan Islam. Kita bacakan di sini berkaitan dengan keterangan dari Syekh Salim, ya. Kaum muslimin mulai sadar. Mereka melihat kenyataan pahit, melihat negeri-negeri tercabik, melihat cara pandang yang beraneka ragam, di mana semuanya mengajak kaum muslimin untuk melepaskan Islam dan melepaskan sumber kejayaan mereka. Mulailah masing-masing kelompok kaum muslimin melihat kenyataan yang ada melalui sudut pandang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini tentu berkaitan dengan sudut pandang ini dipengaruhi oleh manhaj mereka masing-masing, akidah mereka masing-masing, dan begitu, sehingga satu dengan yang lain tidak akan ketemu istilahnya. Berkaitan dengan ya bagaimana bangkit kembali atau bagaimana mendapatkan kejayaan kembali sebagaimana dahulu ya para salafus salih mendapatkan kejayaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka mungkin lupa berkaitan dengan yakni apa yang telah membuat generasi pertama dahulu, as-salafus salih terdahulu menjadi jaya. Ya. Bisa kita lihat di antara keterangan dari salafus salih tentang kejayaan dan kemuliaan
yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa kata salafus salih? A'azzanallahu bil Islam. Fa idza taghayna al-'izzah fi ghairihi adzallana Allah. Kami mendapatkan kejayaan, kami mendapatkan kemuliaan dengan sebab Islam yang murni ini. Lihat ini perkataan salah seorang ya, dari salafus salih, bahwa kami telah mendapatkan kemuliaan dan kejayaan dengan sebab Islam yang murni ini. Fa idza taghayna al-'izzata fi ghairihi, jika kami menghendaki kemuliaan atau kejayaan pada selain agama Islam yang murni ini, begitu ya, adzallana Allah, maka kami akan mendapatkan apa? Kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kami akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah perkataan yang bagus sekali dari salah seorang salafus salih berkaitan dengan kemuliaan dan kejayaan yang mereka dapat dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan mereka berada pada agama Islam yang murni, berada pada manhaj yang benar, berada pada akidah yang sahih, berada pada Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat, pemahaman mereka sendiri, pemahaman mereka sendiri. Nah, inilah yang perlu kita cermati di sini. Kalaupun kita ingin, kalau kita juga ingin mendapatkan kejayaan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengikuti apa yang telah ya diikuti oleh para salafus salih dari jalan yang benar, ya, manhaj yang benar, akidah yang benar, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat kembali di sini. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa jamaah-jamaah yang bergerak di medan dakwah pada masa ini saling berselisih seputar manhaj dakwah, dari mana memulainya dan bagaimana caranya. Nah, ini berkaitan dengan manhaj dakwah, ya, dikatakan manhaj dakwah. Perselisihan paling berbahaya yang menghalangi kesepakatan mereka di atas satu kalimat ada dua hal. Nah, ini sebenarnya kalau mereka cermati manhaj dakwah para nabi, ini manhaj dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Nah, kalau mereka bisa memahami apa yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, mulai dari rasul yang pertama. Siapa rasul yang pertama? Nuh, rasul ya, yang pertama Nuh alaihissalam, sampai kepada Rasulullah SAW yang terakhir, Nabi kita yang terakhir, Rasul yang terakhir, Nabi Muhammad SAW. Maka semua para Nabi, para Rasul tersebut dakwahnya sama, dakwahnya seragam, ya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, apa dakwahnya? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaklah kalian semua beribadah kepada Allah semata dan menjauhi Tuhan-Tuhan yang lain, ya, sembahan-sembahan yang lain. Itu surat dalam ayat yang mulia ini bisa kita dapati tentang keseragaman, kekompakan dakwah para nabi, para rasul alaihi wassalatu wassalam, ya. Jadi ini permasalahan sebenarnya, ya. Inilah kalau dimulai dari tauhid dulu, dimulai dari tauhid terlebih dahulu, maka akan menjadi baik umat ini, akan menjadi baik, ya, kaum muslimin, akan menjadi baik, ya, orang-orang di luar umat Islam, ya, tertarik mereka dengan agama tauhid, dan mereka pun akan menjadi baik keislaman mereka didasari oleh tauhid yang benar, agama yang benar ini. Nah, sekarang itu kita lihat yang pertama. Yang pertama, ketidaktahuan akan besarnya kekuatan mereka. Jadi, ya, tadi dikatakan bahwa umat Islam ini berkelompok-kelompok. Umat Islam itu bergolong-golong. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka ini nggak tahu, nggak faham bahwa sebenarnya umat Islam itu besar. Umat Islam itu, masya Allah jumlahnya, kalau mereka bersatu, ya, ini
kalau mereka bersatu bagaimana? Bersatu dalam tali agama Allah yang kuat, atau di atas tali agama Allah yang kuat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat, jangan kalian bercerai-berai. Apa makna tali agama Allah yang kuat? Ibnu Abbas menjelaskan tentang tali agama Allah yang kuat itu adalah Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi. Tentu ini kalau Ibnu Abbas berkata Al-Quran dan sunnah Nabi atau hadis Nabi, nah ini kan di masa beliau. Dengan pemahaman siapa? Dengan pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat tentunya. Pemahaman para sahabat Nabi. Ya, inilah hablullah, tali agama Allah yang kuat. Tali agama Allah yang kuat. Baik, sekarang kita lihat ya, bahwa mereka tidak mengetahui akan besar kekuatan mereka sendiri. Ya, jadi mereka ini ya gampang diprovokasi sebenarnya, gampang dikotak-kotakan. Kita lihat keterangan di sini. Kita senantiasa dapat menyaksikan bahwa hizbiyah atau fanatisme golongan yang sempit telah menguasai banyak akal fikiran jamaah-jamaah yang bergerak di medan dakwah menuju agama Allah, sehingga mereka tidak melihat kecuali diri mereka sendiri dan ya, meniadakan keberadaan yang lain di sekitarnya. Nah ini dia. Jadi mereka istilahnya ini, kalau kita berikan pepatah ya, katak dalam tempurung istilahnya. Itu kalau ya kelompok-kelompok tersebut, golongan-golongan itu ya bersikap loyal terhadap golongannya, al-wala dan al-bara, sikap loyalitas dan sikap ya kebalikannya ya itu bersumber kepada golongannya atau kelompoknya. Maka mereka akan memandang bahwa kelompoknya sajalah yang baik dan benar, dan ya tidak melihat kepada yang lain, tidak melihat kepada yang lain. Jadi dianggap bahwa dirinya paling hebat, dianggap dirinya paling baik, paling benar begitu. Ya, jadi sekali lagi meniadakan keberadaan yang lain di sekitarnya. Berkembanglah hal ini hingga kita melihat sebagian mereka mengakui ya, atau mengaku ya sebagai jamaatul muslimin ya, sedangkan imamnya sebagai imam kaum muslimin, lalu berdasarkan itu mereka membangun kesimpulan-kesimpulan yang salah ya, yang keliru. Jadi ini yang ada pada diri mereka. Jadi mereka melihat kepada diri mereka sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri ya dengan akal mereka, dengan perasaan mereka, maka timbullah ya hal-hal yang keliru. Bagaimana itu? Kita lihat ya, yaitu sebagian mereka ada yang beranggapan wajibnya berbaiat kepada imam mereka. Bayangkan ya, wajibnya berbaiat kepada imam mereka. Berbaiat itu adalah sumpah setia lah, begitu kita katakan, kepada imamnya. Siapa imamnya? Yaitu dari tokohnya, dari tokoh yang sendiri, dari pemimpin kelompok itu sendiri yang dianggap menjadi imam oleh mereka, dan mereka pun berbaiat ya kepada imamnya itu sendiri. Ini adalah ya, ini bisa kita lihat ya pada kelompok-kelompok seperti ini, umumnya mereka sangat loyal kepada imamnya, berbaiat kepada imamnya. Nah ini adalah baiat sempalan, kita katakan baiat yang tidak benar, baiat yang tidak benar ya. Kita bisa saksikan lah berbagai kelompok ya, berbagai jamaah atau firqah yang memang memiliki baiat kepada imamnya, maka sudah pasti ini menyimpang, sudah pasti ini menyimpang. Kenapa? Karena baiat itu hanya tertuju kepada siapa? Pertama kepada Nabi, kedua kepada siapa? Khalifatul Uzma, Khalifatul Uzma, yaitu pemimpin umat Islam terbesar yang memimpin seluruh umat Islam di dunia. Kurang lebih begitulah. Itulah baiat kepada imam yang besar yang memimpin seluruh umat Islam di dunia,
seperti Khulafaur Rasyidin yang 4 misalnya, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib yang memimpin seluruh umat Islam di dunia ketika itu. Kemudian dilanjutkan pada masa dinasti Umayyah, kemudian dinasti Abbasiyah. Ini khalifah-khalifah inilah yang memimpin umat Islam di masa dahulu itu. Nah, inilah berkaitan dengan baiat ya. Jadi bisa dibedakan antara baiat yang masyru', yang syar'i, dengan kebalikannya baiat yang ghair syar'i, yang bid'ah, kurang lebih begitu istilahnya. Nah, di sini sekali lagi kita baca ya. Sebagian mereka ada yang beranggapan wajibnya berbaiat kepada imam mereka. Sebagian lagi ada yang mengkafirkan mayoritas kaum muslimin sepeninggal generasi-generasi terbaik yang dimuliakan. Ini ada ini. Ya. Yakni ada di antara golongan-golongan itu, firqah-firqah tersebut, mereka ekstrem, yakni memandang bahwa orang-orang di luar golongannya adalah kafir. Jadi mereka gampang mengkafirkan orang, wabil khusus di luar kelompoknya, di luar golongannya, dianggap kafir semua katanya. Ya, yakni kalau mati seperti bangkai jahiliyah kata mereka. Wal'iyadzubillah. Dan ini ada, bukan tidak ada di negeri kita, ada di negeri kita seperti ini. Dan ini keliru sudah. Seperti ini sudah keliru, tidak benar seperti ini. Ya, bahkan lebih dari itu, orang tuanya sendiri dikafirkan. Bayangkan, orang tua sendiri yang melahirkannya, yang membesarkannya, akhirnya dikafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Apakah ini Islam? Seperti ini ke agama Islam? Bukan. Islam bukan seperti ini. Islam tidak mengenal seperti ini. Islam tidak mengenal yang seperti ini. Islam berlepas diri dari keyakinan seperti ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kelompok lainnya mengklaim bahwa mereka adalah jamaah induk yang wajib bagi selainnya untuk ya terhimpun dan berlindung di bawah benderanya. Ya, karena memang menganggap dirinya mayoritas besar begitu, sehingga orang-orang wajib masuk ya di bawah benderanya, di bawah ya benderanya, kurang lebih seperti itu. Nah, inilah yang kita lihat kebanggaan mereka pada benderanya, atributnya, pakaiannya, dan yang semisalnya, bukan pada ajaran Islam yang sebenar-benarnya, bukan pada Al-Quran, bukan pada hadis Nabi yang sahih, ya, bukan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok, setiap firqah, setiap golongan berbangga dengan apa yang ada pada kelompoknya itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini, kebanyakan mereka telah melupakan bahwa mereka bekerja untuk tujuan kembalinya atau eksistensinya Jamaatul Muslimin. Maka seandainya Jamaatul Muslimin ada dan imamnya pun ada, tentu kita tidak akan melihat perselisihan dan perpecahan kelompok yang tidak berdasarkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla ini. Nah, ini memang kalau di zaman dahulu, di zaman Nabi dan para sahabat, jelas Jamaatul Muslimin mereka adalah jamaahnya kaum muslimin, kan begitu. Kemudian juga ketika dipimpin umat Islam oleh Khulafaur Rasyidin yang 4, mereka juga jelas semuanya adalah Jamaatul Muslimin, jamaahnya kaum muslimin. Nah, sekarang bagaimana? Nah, kalau sekarang ini jelas sudah ya, yakni berkelompok-kelompok, ya, bergolong-golong dan tidak bersatu umat Islam pada tali agama Allah yang kuat, atau belum bersatu pada tali agama Allah yang kuat. Kemarin di sini ya, pada hakikatnya mereka yang bergerak untuk Islam tersebut hanyalah kelompok-kelompok dari lingkaran kaum muslimin. Maksudnya mereka tetap termasuk ya, ahlul kiblah, namun bukan merupakan Jamaatul Muslimin itu sendiri. Jadi mereka ini kecil-kecil. Ya, mereka ini kelompok-kelompok di golongan-golongan, firqah-firqah, dan mereka bagian dari Jamaatul Muslimin sebenarnya begitu. Jadi nggak bisa kalau mereka sendiri menyatakan sebagai Jamaatul Muslimin, yang lain bukan, nggak bisa. Nah, ini dia permasalahannya ini. Ya, kembali ke sini ya. Ketahuilah wahai Muslim,
Jamaatul muslimin adalah jamaah yang seluruh kaum muslim ya tertata dalam ruang lingkupnya dan memiliki seorang imam yang melaksanakan hukum-hukum Allah Azza wa Jal sehingga diwajibkan taat kepadanya dan memberikan kepatuhan serta ketundukan kepadanya. Ya, itulah daulah Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah yang melaksanakan hukum-hukum Allah. Ini Khalifatul Uzma ya, ingat ya. Yang dimaksud khalifah itu siapa? Khalifah terbesar umat Islam, bukan khalifah yang diklaim oleh firqah tertentu di negeri kita atau kelompok tertentu di negeri kita, bukan. Jadi yang dimaksud khalifah itu apa? Khalifah Uzma yang memiliki syarat-syarat. Apa di antara syarat khalifah Uzma? Harus dari Quraisy, dari sukunya Nabi. Nah ini diantaranya. Ini diantaranya dari sekian banyak syarat yang disyarat menjadi khalifah Uzma. Ini khalifah atau pemimpin besar umat Islam yang memimpin seluruh umat Islam di dunia, begitu. Ya. Adapun jamaah-jamaah yang bergerak untuk mengembalikan daulah atau khalifah atau khilafah, maka mereka hanyalah kelompok-kelompok dari kaum muslimin yang wajib saling tolong-menolong dan menghilangkan penghalang yang memisahkan pribadi-pribadi mereka agar berpadu di atas kata yang satu, yaitu kalimat tauhid dan sunnah serta pemahaman para salaful umat, ya, salaful ummah ini. Nah, mesti begitu. Mestinya umat Islam ini kembali kepada apa? Kembali kepada agamanya sendiri, kembali kepada Qur'annya, hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat, kan begitu? Barulah mereka akan bersatu dengan persatuan yang sebenar-benarnya. Coba antum bisa bayangkan kalau misalnya ini yakni misalnya Menteri Agama lah misalnya atau pemerintahan lah misalnya memanggil semua kelompok-kelompok yang ada, firqah-firqah yang ada, golongan-golongan yang ada dari kaum muslimin gitu ya, duduk dalam satu majelis. Pertanyaannya, apakah hati mereka bersatu atau tidak? Hati mereka ketemu atau tidak? Betul, untuk fisik bertemu, ya kan? Untuk fisik bisa berjumpa, namun hati tidak bersua, kan begitu? Hati udah jauh, timur dengan barat, ya, langit dengan bumi, jauh-jauhan, itu hati. Kenapa? Karena manhajnya berbeda-beda, akidahnya pun bisa berbeda-beda, wal'iyadzubillah, dan mereka jauh dari ittiba' kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita lihat di sini ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, ini kitab beliau, menukil perkataan At-Tabari rahimahullah, ulama berselisih tentang maksud perintah untuk berpegang pada jamaah ini dan tentang pengertian jamaah. Ya, satu golongan ulama mengatakan perintah tersebut menunjukkan kewajiban, sedangkan pengertian jamaah adalah kelompok kaum muslimin, ya, paling besar. Kemudian para ulama ini membawakan riwayat dari Muhammad bin Sirin, ini seorang tabi'in, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, bahwa beliau mewasiatkan kepada orang yang bertanya kepadanya ketika Utsman terbunuh. Ini khalifah ketiga, Utsman bin Affan terbunuh, ya, wajib bagimu berpegang teguh kepada jamaah, karena Allah Ta'ala tidak akan mengumpulkan umat Muhammad SAW di atas kesesatan. Nah, ini kan wasiat dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud. Ya, beliau menegaskan di sini wajib atas kalian berpegang teguh kepada jamaah-jamaah. Siapa yang ada ketika itu? Di zaman Abdullah bin Mas'ud yang ada ketika itu? Para sahabat tidak ada lagi. Tidak ada lagi, kan begitu. Ingat ya, ketika sahabat Ibnu Mas'ud ini berkata seperti ini, maka tidak ada jamaah kecuali jamaah siapa? Jamaahnya para sahabat. Jamaah dari kalangan para sahabat itu jamaah ketika itu. Ya,
Karena Allah tidak akan mengumpulkan umat Muhammad SAW di atas kesesatan. Yakni ulama dari umat ini maknanya ulamanya tidak mungkin berkumpul, bersekutu, sepakat dalam kesesatan, nggak mungkin. Dan ini adalah bagian dari apa? Bagian dari garansi Nabi SAW, di mana Nabi memberikan garansi dalam hadis yang mulia. Apa kata Nabi? La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak mungkin ulama umat ini berkumpul di atas kesesatan. Nah, kalau Nabi bersabda ulama umat ini, siapa yang ada ketika itu umat Islam itu? Para sahabat. Iya kan? Para sahabat, tidak ada lagi. Ulama umat ini, umat Islam. Di zaman siapa? Ya di zaman Nabi. Ketika Nabi telah bersabda itu. Karena di zaman itu jelas banyak sahabat-sahabat yang menjadi ulama. Ya, banyak para sahabat yang kriterianya adalah alim, ulama, begitu ya. Baik. Kemudian yang berikut lagi, sekelompok ulama lain mengatakan yang dimaksud dengan jamaah adalah para sahabat, bukan orang-orang yang sesudahnya. Nah, ini lebih jelas lagi. Ini lebih jelas lagi berkaitan dengan yakni jamaah di sini siapa? Para sahabat Nabi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali di sini ya. Sementara sekelompok yang lain lagi mengatakan yang dimaksud adalah ahli ilmu, dari para ulama. Karena Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka sebagai hujjah atau argumentasi atas makhluknya, sementara manusia ikut mereka dalam masalah agama. Udah jelas. Jadi para ulama umat ini pandangan mungkin yang lebih luas nih. Pandangannya lebih luas. Ulama tidak disebutkan zamannya, mestinya disebutkan ini zaman para sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in, kan begitu mestinya. Jadi tidak disebutkan yakni periodenya atau zamannya di sini. Baik. Kembali di sini paragraf yang terakhir. Yang benar, sungguhnya maksud dari hadis itu ialah berpegang teguh pada jamaahnya kaum muslimin di dalam mentaati seorang yang telah mereka sepakati sebagai amir atau sebagai penguasa. Ya, maka siapa yang melepaskan baiat darinya berarti ia telah keluar dari jamaah. Ah, begitu. Jadi kalau semua umat Islam ini sepakat di dunia sekarang ini misalnya, sepakat seluruh umat Islam di dunia sepakat begitu untuk mengangkat seorang menjadi khalifah yang telah sesuai syarat-syaratnya, ya, memenuhi syarat-syaratnya, di antaranya dari Quraisy, dari sukunya Nabi, dan syarat-syarat yang lain yang harus terpenuhi, semua sepakat membaiatnya, barulah itu disebut dengan al-jamaah. Disebut apa? Jamaah. Jadi kalau hanya kelompok-kelompok kecil lalu mengaku dia sebagai jamaah, jamaah siapa? Jamaah apa namanya? Gitu. Kalau dikatakan jamaah kaum muslimin, loh, ini berarti apa namanya? Bagaimana dengan umat Islam yang lain? Bagaimana dengan mayoritas atau keberadaan mayoritas umat Islam yang lain? Kok mereka mengklaim sebagai jamaah kaum muslimin? Jamaatul muslimin kan begitu? Apa yang lain bukan jamaah kaum muslimin? Ini perlu kita terangkan di sini. Perlu kita pertegas bahwa jamaah kaum muslimin itu adalah seluruh kaum muslimin pada dasarnya. Ya, seluruh umat Islam pada dasarnya, ya. Baik. Kembali di sini. Dan dalam hadis itu disebutkan ketika manusia tidak memiliki imam hingga mereka berpecah belah menjadi kelompok-kelompok, maka janganlah seorang ikut dalam perpecahan tersebut, dan hendaklah dia meninggalkan sebuah kelompok tersebut jika mampu, karena khawatir terjatuh dalam keburukan. Nah, ini kan wasiat dari Nabi kepada sahabat Hudzaifah kan, ketika Nabi mengatakan apa? Kembali kepada hadis Hudzaifah terdahulu, Nabi ditanya nih sama sahabat Hudzaifah, wahai Rasul, seandainya ya di kemudian hari itu tidak ada jamaah kaum muslimin, ini umat Islam telah terpecah belah, berkotak-kotak, berkelompok-kelompok, bergolong-golong, tidak pula ada imam, bagaimana?
Apa solusinya? Apa kata Nabi? Fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok yang ada itu. Berarti itu kelompok-kelompok yang menyimpang, firqa-firqa yang menyimpang, golongan-golongan yang menyimpang dari manhaj Nabi dan para sahabat. Karena pada dasarnya siapa saja yang berada di atas manhaj salaf tidak mau perpecahan umat Islam, tidak mau menginginkan perpecahan umat Islam, ya, yakni mereka yang dikatakan salafi menginginkan umat Islam itu bersatu padu, umat Islam itu bersatu di atas Al-Quran, di atas sunnah Nabi yang mulia atau hadis Nabi yang mulia dengan pemahaman para sahabat. Itulah ya yang diinginkan oleh seorang salafi. Kita tegaskan seperti itu agar faham ini, agar faham ya bahwa salafi itu tidak eksklusif. Kita ini bukan dakwah eksklusif, bukan. Yakni terbuka. Dakwah kita terbuka untuk siapa saja dari kaum muslimin. Siapa saja yang ingin hadir misalnya pada kajian seperti ini, silakan. Ini terbuka. Ini terbuka, ya. Dan kita pun sholat di masjid mana saja. Kita bisa sholat di masjid mana saja. Tidak, ya, memiliki masjid khusus. Dikatakan khusus untuk kaum salafi, tidak seperti itu. Kita sholat di mana saja. Bergabung dengan umat Islam yang lainnya, ya, bergabung dengan kaum muslimin lainnya, kan begitu. Dan ini nikmat seperti ini. Ini hidup yang nikmat seperti ini, tidak memecah belah. Tidak memecah belah umat Islam. Justru kita ingin bersatu, ingin adanya persatuan kaum muslimin di atas Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini ya. Hendaklah dia meninggalkan semua kelompok tersebut jika mampu, karena khawatir terjatuh dalam keburukan. Dengan demikian maka semua hadis dapat ditempatkan dan dapat dikompromikan. Apa yang secara zahir atau lahiriah terlihat seperti bertentangan satu sama lain, ya, demikian yang dikatakan oleh Al-Imam At-Tabari. Artinya bahwa ulama lah yang memang bisa mengkompromikan semua dalil-dalil sehingga ketemu semuanya, bersatu semuanya, dan dihasilkan hukum yang kuat darinya. Nah, itulah tugas ulama pada dasarnya. Ya, tugas ulama untuk mengkompromikan semua dalil-dalil yang mungkin dipandang oleh sebagian orang ada dalil yang kontradiksi satu dengan yang lain, padahal menurut pandangan para ulama tidak kontradiksi, dapat digabungkan, dapat dikompromikan. Nah, kira-kira begitu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi berkaitan dengan dalil-dalil tentang jamaah ini banyak, ya kan? Hadis-hadis tentang yang menyebutkan tentang al-jamaah itu banyak, kan begitu. Dan juga hadis-hadis yang lainnya. Ini bisa digabungkan semua, bisa dikompromikan semuanya dan menghasilkan yakni keterangan yang benar bahwa jamaah yang dimaksud adalah jamaah para sahabat, dan siapapun yang mengikuti para sahabat maka disebut al-jamaah walaupun seorang diri. Ingat, walaupun seorang diri. Kalau nanti di akhir zaman nanti ya, mungkin nggak sekarang ya, nanti di akhir zaman nanti, kalau semua orang yang mengaku beragama Islam ini telah menyimpang agamanya, menyimpang akidah dan manhajnya, lalu ada satu orang saja, satu orang di dunia ini yang masih komitmen berada di atas Al-Qur'annya, berada di atas hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat, maka satu orang ini juga disebut dengan al-jamaah. Ingat, jadi patokan al-jamaah itu adalah kebenaran yang ya datang dari para sahabat, itu dia al-jamaah. Ya, jadi kalau tidak ada lagi umat Islam yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat, kecuali hanya satu orang saja, maka satu orang ini juga disebut dengan al-jamaah. Wa in kunta wahdak, walaupun engkau seorang diri. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kembali di sini, maka wajib bagi setiap muslim membantu jamaah-jamaah ini ya pada kebenaran yang dimilikinya, dan wajib untuk melakukan nasihat serta arahan pada hal-hal yang menyimpang ya dari kebenaran, atau ketika jamaah-jamaah ini jamaah-jamaah itu tidak menunaikan kebenaran dengan baik. Jadi kita wajib menasihati, kita wajib untuk memberikan nasihat kepada mereka agar mereka kembali kepada manhaj para sahabat ya. Kemudian kita lihat lagi ya, jamaah-jamaah ini pun wajib untuk saling tolong menolong dalam kebenaran yang telah disepakati, dan saling menasihati di antara mereka dalam hal-hal yang dipersesikan, serta memohon kepada Allah dalam hal ini agar senantiasa memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Nah ini ya berkaitan dengan apa yang ya wajib bagi kita semua, wajib untuk ya menasihati dan seterusnya, dan juga mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali ya, wajib bagi jamaah-jamaah tersebut untuk menjadi satu tangan dalam membangun ya, istana Islam yang megah dan mengembalikan kejayaannya, karena jika mereka bergerak sendiri tentu tidak akan mampu. Allah Azza wa Jalla pasti akan menjadi penolong bagi orang-orang yang saleh. Nah ini ya, jadi memang inilah yang diinginkan oleh musuh-musuh kaum muslimin, agar umat Islam ini enggak bersatu, agar umat Islam itu bercerai-berai, agar umat Islam itu berkotak-kotak lah. Ya sudah, negeri mereka yang berkotak-kotak ya, dan ya umat Islam pun terkotak-kotak jadinya. Nah ini yang kita sayangkan ya, yang kita sayangkan seperti itu. Makanya kita selalu mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada apa? Kembali kepada Al-Quran, hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Baik. Kemudian kita lihat di sini, wajib pula bagi jamaah-jamaah ini untuk memberikan kebenaran kepada para pengikutnya dan kecintaan kepada seluruh kaum muslimin, supaya dapat menghancurkan penghalang hizbiyah, fanatisme kelompok atau golongan yang telah memporak-porandakan persatuan dan melemahkan kekuatan serta ketangguhan mereka. Nah ini, jadi mestinya umat Islam ini sadar, sebenarnya umat Islam ini besar. Kalau umat Islam yang besar itu jumlahnya, banyak jumlahnya itu bersatu pada Al-Quran, hadis Nabi yang sahih dan pemahaman para sahabat, wah ini Masya Allah, ini akan terjadi hal yang menakjubkan ya bagi diri mereka sendiri ya, signifikan lah, akan berubah total dunia ini, akan berubah total dunia ini kalau betul-betul mereka bersatu pada kebenaran ya. Baik, ini yang pertama ya. Ini sedikit lagi ya. Dengan demikian, orang yang keluar dari jamaah-jamaah ini bukanlah berarti telah keluar dari jamaatul muslimin, karena jamaah-jamaah ini tidak memiliki sifat jamaatul muslimin tersebut, dan tidak juga pendirinya berhak mengaku sebagai imam. Nah, jadi ini pembahasan yang pertama berkaitan dengan ya umat Islam yang harus sadar mereka bahwa kekuatan mereka itu besar pada dasarnya ya, kalau mereka bersatu padu pada tali agama Allah yang kuat, sebagaimana Allah nyatakan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat dan jangan kalian bercerai-berai. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang kedua, pembahasan yang kedua dari realita kebangkitan umat Islam ini, yang kedua adalah perselisihan mereka dalam sumber pengambilan ilmu dan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah atau Hadis. Sekali lagi, perselisihan mereka dalam sumber pengambilan ilmu dan dalam memahami Al-Quran dan Hadis. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dengarkan kembali keterangan dari Syekh di sini, penulis di sini. Rasulullah SAW telah memerintahkan sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu untuk meninggalkan semua kelompok
yang mengajak ke neraka pada masa-masa keburukan dan fitnah di saat kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan imam. Nah, ini merupakan wasiat Nabi yang sangat berharga sekali kepada sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, yaitu apa? Meninggalkan semua kelompok itu, meninggalkan seluruh firqah-firqah tersebut, ya, dan tetap ya istiqomah di atas manhaj yang benar, agama yang benar, ya, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lihat lagi, ya, beragam perkataan para ulama dalam menjelaskan hadis ini, namun pemahaman yang Allah mengarahkan kepadaku, ya, ini penulis mengatakan, adalah bahwa perintah kenabian itu berisi kewajiban berpegang teguh kepada kebenaran, memberikan pembelaan kepada ahlul haq, ini orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, begitu ya, dan saling tolong menolong, ya, berasaskan kebenaran. Berikut ini adalah penjelasannya. Nah, ini akan dijelaskan oleh Syekh berkaitan dengan hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, dari apa yang beliau fahami dari hadis yang mulia tadi. Yang pertama, ini merupakan perintah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus salih, pemahaman para sahabat. Hal ini ditunjukkan oleh sabda Nabi dalam hadis Irbad bin Sariyah. Hadis apa? Hadis dari sahabat siapa? Al-Irbad bin Sariyah. Apa kata Nabi? Ya, may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran wa iyyakum muhdatsatil umur fa innaha dhalalah faman adraka dzalika minkum fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin 'addu 'alaihi bin nawajid. Artinya, barang siapa yang masih hidup dari kalian, yang semeninggal Nabi wafat nanti, atau di antara kalian masih hidup, maka akan melihat perselisihan yang banyak sekali, kata Nabi. Yani perselisihan yang bagaimana? Karena yang namanya ikhtilaf ada dua. Perselisihan ada dua. Ada perselisihan atau ikhtilaf tanawu', ya, ada yang tadad. Ikhtilaf tanawu', perselisihan, ya, tanawu' artinya perselisihan yang dapat ditoleransi, yaitu perselisihan dalam masalah-masalah khilafiyah. Ya, ini pun terjadi pada para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan itu sampai ulama di zaman sekarang, mereka masih atau ada yang berselisih dalam masalah-masalah furu', masalah-masalah kecil, masalah-masalah fikih, ya. Dan ini namanya ikhtilaf tanawu', perselisihan yang dapat ditoleransi, begitu. Paham ya? Jadi masing-masing punya dalil. Masing-masing punya dalil. Nah, ini nggak perlu kita perdebatkan lagi, karena hal seperti ini sulit untuk dihindari. Yang namanya perselisihan seperti ini sulit untuk dihindari, kan begitu? Betul tidak? Iya, sulit untuk dihindari. Contoh banyak dalam masalah fikih, ya. Contoh dalam masalah fikih itu banyak sekali. Apakah dalam sholat, dalam ibadah A, B, C, D, dan yang lainnya, banyak sekali. Masalah-masalah seperti ini dari zaman para sahabat sudah ada perselisihan. Dari zaman para tabi'in, tabi'in dan seterusnya ada perselisihan, tentunya dengan sebab-sebab yang telah diterangkan oleh para ulama. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ya, itulah beliau menjelaskan sebab-sebab terjadinya perselisihan pendapat dari kalangan para ulama. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dimaksud di sini adalah ikhtilaf yang kedua, ikhtilaf tadad, yaitu perselisihan kontradiktif yang tidak dapat ditoleransi lagi. Misalnya antara Islam dengan Syiah Rafidhah, jauh, nggak ketemu. Antara timur dengan barat, ya kan? Nggak ketemu. Apa bisa ketemu antara Islam dengan Syiah Rafidhah? Bagaimana bisa mempertemukan? Bagaimana bisa mempertemukan antara air dengan minyak? Bagaimana bisa mempertemukan antara timur dengan barat? Nggak bisa.
antara langit dengan bumi, nggak bisa. Ya, antara Islam dengan Syiah Rafidhah. Ini contoh-contoh berkaitan dengan ikhtilaf tadad dan yang lainnya, kan begitu. Jadi ini berkaitan dengan ya ini apa? Perselisihan yang banyak di sini adalah ada apa? Perselisihan yang kontradiktif yang tidak dapat ditoleransi. Yakni perselisihan dalam hal-hal yang pokok, dalam manhaj, dalam akidah, maka ini tidak dapat ditoleransi lagi. Nah, ini tidak ada ini. Kalau seperti ini tidak ada di antara para ulama berselisih dalam masalah akidah, nggak ada. Ya, dalam masalah manhaj para ulama nggak ada berbeda pandangan, nggak ada. Karena sudah final, masalah-masalah itu sudah final, begitu ya. Baik. Kembali di sini dari hadis Nabi tadi ya. Berhati-hatilah kata Nabi terhadap perkara-perkara baru dalam agama ini. Karena sungguhnya perkara-perkara itu adalah sesat. Barang siapa yang di antara kalian menjumpai hal itu, hendaklah berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khulafaur rasyidin. Gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Nah, lihat. Nabi sudah memberikan solusi untuk apa? Berada di atas sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Yakni makna sunnah di sini adalah manhaj Nabi dan manhaj para sahabat, manhaj khulafa ar-rasyidin. Disebut khulafa ar-rasyidin karena mereka adalah tokoh-tokoh para sahabat. Tokoh-tokohnya para sahabat. Baik. Dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu terdapat perintah untuk menggigit pokok pohon atau akar pohon ketika terjadi perselisihan dalam rangka berlepas diri dari kelompok-kelompok sesat. Sedangkan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu an terdapat perintah menggigit sunnah Nabi berdasarkan pemahaman ya para sahabat dengan gigi geraham ketika terjadi perselisihan serta menjauh dari perkara-perkara baru dalam hal agama itu bid'ah, karena perkara baru dalam agama adalah kesesatan. Jika kita kompromikan antara kedua hadis itu ya, akan tampak satu makna yang indah, yaitu berpegang teguh ya dengan sunnah Nabi, dengan pemahaman salafus salih itu para sahabat ketika muncul kelompok-kelompok sesat dan ketika tidak ada jamaah kaum muslimin beserta imamnya. Beserta apa? Imamnya. Nah, ini dia. Ini solusi ya. Apa yang kita dengarkan, kita dapat dari hadis tadi, maka itu semua adalah solusi yang baik karena Nabi yang mulia adalah as-shadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan, tidak mungkin beliau keliru dalam menyampaikan ya agama yang mulia ini. Ya, ini yang pertama ya. Sekarang yang kedua yang menunjukkan hal itu ialah bahwa yang dimaksud perintah menggigit pokok pohon atau akar pohon adalah, atau dalam hadis Hudzaifah radhiyallahu an, yang dimaksud bukanlah seperti lahiriahnya, akan tetapi yang dimaksud adalah teguh dan bersabar berada di atas kebenaran serta menjauhi ya kelompok-kelompok sesat yang menyalahi kebenaran, atau maknanya ya pohon Islam yang rindang dan subur akan diterpa badai sehingga mematahkan ranting-rantingnya dan tidak ada lagi yang tersisa kecuali pokoknya atau akarnya ya saja yang kokoh berdiri menantang badai-badai tersebut. Ya, di saat itu wajib bagi kaum muslimin untuk memelihara pokok atau akar pohon tersebut dan mengorbankan jiwa serta segala miliknya yang berharga, sebab pokok ini akan tumbuh kembali betapapun dahsyat terpaan badai tersebut. Jadi ini yang kita berpegang teguh adalah kepada hal-hal yang memang menjadi pokok agama, akar agama ini atau akar pohon tersebut dari akidah dan manhaj, sehingga kita akan selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat kita. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga kita dengarkan di sini.
Pada waktu itu wajib bagi seorang muslim untuk memberikan bantuan kepada kelompok yang merangkul pokok pohon yang kokoh itu untuk mengenyahkan serangan fitnah dan ujian dari mereka. Jadi siapapun yang berada atau berusaha untuk istiqomah, maka hendaknya kita bersama mereka. Jangan bersama orang-orang yang pelin-pelan dalam bermanhaj, dalam berakidah. Nggak bisa kita berpegang, nggak bisa kita menjadikan dia sebagai teman atau bahkan sahabat karena pelin-pelan dalam berakidah atau bermanhaj. Dan orang yang teguh dalam bermanhaj dan berakidah itulah yang menjadi teman kita ya dalam kehidupan di dunia ini, agar betul-betul kita selamat dalam kehidupan dunia sampai akhir kita. Baik, kelompok ini akan senantiasa nampak di atas kebenaran sampai generasi terakhir mereka memerangi Dajjal. Nah, ini dia. Jadi kelak umat Islam yang berada di atas manhaj yang benar akan memerangi Dajjal. Dan umat Islam ini akan dipimpin oleh siapa? Imam Mahdi bersama Nabi Isa. Akan dipimpin oleh Imam Mahdi bersama Nabi Isa ya alaihi salam. Yang jelas ini akan terjadi. Nabi sudah menjelaskan dalam hadis, nanti di akhir zaman akan ada yang namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang tegak di atas petunjuk kenabian. Dan ini pasti. Karena Nabi yang bersabda itu. Nanti kata Nabi di akhir zaman nanti, kata Nabi akan tegak kembali ya khilafah yang berdiri di atas ya petunjuk kenabian sebagaimana para khulafa rasyidin dahulu memimpin. Sebagaimana Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam. Betul-betul umat Islam ini yakni dalam keadaan yang ya bahagialah, sejahteralah, kurang lebih begitu. Ini akan terjadi nanti di akhir zaman ketika Allah Subhanahu wa taala ya memunculkan Imam Mahdi dan akan dibaiat oleh para ulama nanti di Masjidil Haram, di Ka'bah. Para ulama tahu ciri-ciri dari Imam Mahdi, maka umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Kemudian ya umat Islam akan menuju Masjid Jami' Damaskus. Menjelang subuh ya Allah turunkan Nabi Isa di Masjid Jami' Damaskus itu, dan yang menjadi imam salat subuh adalah Imam Mahdi, sedangkan Nabi Isa menjadi makmum sama seperti kaum muslimin lainnya. Barulah di situ umat Islam akan memerangi orang-orang Yahudi, memerangi kaum Yahudi dan akan membunuh Dajjal, atau yang Nabi Isa lah yang akan membunuh Dajjal. Adapun umat Islam akan membunuh ya pasukan Dajjal itu orang-orang Yahudi. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini ya. Kelompok ini akan senantiasa nampak dari kebenaran sampai generasi terakhir mereka ya memerangi Dajjal. Terus akan ada dari generasi ke generasi orang-orang yang berusaha untuk istiqomah dan manhaj salaf, akidah salaf, terus akan ada dari generasi ke generasi. Nah sekarang pertanyaan kepada jamaah, satu generasi itu berapa tahun? Jamaah, berapa tahun? Hitungan satu generasi berapa tahun? Yaitu 100 tahun. Itu hitungan satu generasi. Satu generasi 100 tahun atau satu abad. Maka kita umat Islam yang ada di zaman sekarang ini, kita ini generasi umat Islam yang keberapa? Ke 15. Kita ini berada di tahun berapa? 1400. Jadi kita berada di generasi yang ke 15. Kita ini generasi umat Islam yang ke 15. Generasi pertama generasi para sahabat, generasi kedua para tabi'in, generasi yang ketiga para tabi'ut tabi'in. Nah, kita yang ada di zaman kita sekarang ini adalah berada pada generasi yang ke-15. Baik, kembali di sini ya. Keterangan dari penulis. Dengan ini penutup hadis Hudzaifah
radhiyallahu ta'ala an tersimpulkan ke dalam 3 hal. A, ya, kesimpulan yang A, kewajiban berpegang teguh kepada jamaatul muslimin. Yang A kemarin, kewajiban berpegang teguh kepada jamaatul muslimin dan taat kepada para pemimpinnya walaupun mereka bermaksiat. Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, ya, dalam riwayat, qultu kaifa asna'u ya Rasulullah in adrakani dzalik, qala tasma' wa tuti' al-amira wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa ati', kata Nabi. Ya, saya bertanya, ini sahabat ini bertanya, ya, apa yang saya perbuat wahai Rasulullah jika hal itu menimpaku? Beliau menjawab, engkau dengar dan taati pemimpin walaupun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu. Dengar dan taat, dengar dan taat kepada pemimpin, ya, atau pemerintah atau pemerintahan lah dalam hal ini, ya. Nah, kemudian dikatakan di sini, ini merupakan perkara yang tidak dimengerti oleh banyak kaum muslimin. Nah, lihat ya, hadis tadi itu siapa yang faham kalau bukan salafiyun yang faham hadis ini, ya kan? Jadi kalau seorang diambil semua hartanya, ya, dipukul, ya, badannya, fisiknya dipukul, maka dia akan berontak. Akan apa? Akan berontak dan lain sebagainya begitu. Namun Nabi menjelaskan di sini, apa kata Nabi yang mulia? Ya, fasma' wa ati', dengarkan dan taati dia. Dengarkan dan taati dia. Kenapa? Karena kalau melakukan hal-hal buruk, maka akibatnya jauh lebih buruk, jauh lebih buruk lagi, ya. Baik, kembali ke sini. Ini merupakan perkara yang tidak dimengerti oleh banyak kaum muslimin ketika mereka melihat kerusakan dan kezaliman para khalifah, ya, khalifah terakhir dalam negara kekhilafahan, lalu berusaha bekerja sama dengan orang-orang kafir untuk melenyapkan negara kekhilafahan. Nah, ini senantiasa, ya, berkaitan dengan musuh-musuh kaum muslim ini mengintai kapan ada kelemahan pasti mereka akan masuk, ya, sekalipun berkaitan dengan masalah khalifah-khalifah yang ada atau khalifah yang ada ketika itu, mereka akan melemahkan ya khalifah dan, ya, orang-orangnya begitu. Kembali ke sini, ya, mereka lupa akan larangan memberontak kepada para pemimpin selama belum terlihat adanya kekafiran dan kesyirikan yang sangat nyata pada diri para pemimpin, di mana mereka memiliki bukti kuat dari Allah sebagaimana ketetapan para ulama Rabbani, ya, dalam kaidah-kaidah fikih dakwah yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-Sunnah dan dari sikap para salafus saleh. Contoh, ya, ini banyak contoh kalau bisa kita, ya, ini berikan, ya, contoh satu saja. Contoh di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ya, di zaman Imam Ahmad bin Hanbal, ketika itu khalifah yang ada, Khalifah Al-Ma'mun, sudah menyimpang akidahnya. Secara akidah ada yang menyimpang, yaitu membela kaum Mu'tazilah, membela kaum rasionalis, di mana kaum rasionalis atau Mu'tazilah ini meyakini bahwa Al-Quran adalah apa? Makhluk, kata mereka, bukan kalam ilahi, bukan firman Allah SWT, kata mereka. Nah, ini yang dibela, yang didukung oleh Khalifah Al-Ma'mun ketika itu. Maka, ya, banyak para ulama di masa itu keluar dari Baghdad untuk menyelamatkan diri dan agama mereka. Ada pula memang sedikit sekali di antara mereka yang masih berada di negeri Baghdad ketika itu,
dan yang secara terang-terangan membela akidah Islam, yang tidak sepaham, yang tidak setuju dengan akidah Mu'tazilah dari Imam Ahmad bin Hanbal diantaranya. Beliau menanggung resiko walaupun beliau dipenjara, disiksa, ya, dicambuk dan lain sebagainya. Dan ini adalah konsekuensi sebagai seorang ulama di masa itu. Dan beliau bersabar atas warna-warni penyiksaan terhadap dirinya itu. Ya. Nah, ketika itu datang sekelompok ulama. Jadi yang datang ini bukan orang biasa ini. Ulama juga, tapi kedudukan Imam Ahmad jauh lebih tinggi dari mereka. Mereka berkata kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam," katanya, "bagaimana kalau kita memberontak saja? Bagaimana kalau kita memberontak saja terhadap pemerintahan? Ya, kita angkat senjata saja." Kata Imam Ahmad, jangan. Tidak boleh. Jangan dilakukan seperti ini. Karena lebih berbahaya bagi kaum muslimin. Berbahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Bayangkan ya. Contoh, kalau di zaman Imam Ahmad seperti itu, lalu Imam Ahmad bin Hanbal ya memimpin pemberontakan, apa yang terjadi? Banyak dari kaum muslimin yang akan menjadi korban, yang akan dibantai. Ini jauh lebih buruk daripada, ya, jauh keadaannya sangat buruk sekali ketimbang Imam Ahmad seorang diri yang menanggung resiko dipenjara, dipukul, dicambuk dan sebagainya, tapi dia seorang diri kan, dia seorang diri saja, ya, berkorban untuk mempertahankan akidah Islam. Ada umat Islam tidak menjadi korban. Nah, ini jauh lebih bagus, jauh lebih baik seperti ini. Jangan memberontak. Tidak boleh mengangkat senjata terhadap pemerintah walaupun dia zalim, ya, tidak dibenarkan seperti itu. Karena apa? Karena dampaknya sangat lebih buruk, sangat buruk sekali bagi kaum muslimin. Baik, ini yang A ya. Sekarang yang B. Nah, kita lihat yang B. Apabila kaum muslimin tidak memiliki jamaah dan imam, maka wajib bagi setiap muslim untuk meninggalkan golongan-golongan sesat dan kelompok-kelompok sempalan itu. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sikap yang harus diambil ketika kita melihat banyak sekali kelompok-kelompok yang ada itu, masing-masing berbangga dengan kelompoknya, makanya kita tinggalkan mereka dan tetap berada di atas akidah yang benar, manhaj yang benar. Wallahu taala alam. Kemudian yang C, yang terakhir, dikatakan meninggalkan kelompok-kelompok sesat tidak berarti beruzlah atau tidak berarti mengasingkan diri, tidak berarti mengasingkan diri secara total dan membiarkan kebatilan bertebaran serta berkembang tanpa ada yang menghalanginya. Bahkan seharusnya, ya, kaum muslimin berpegang teguh kepada pokok-pokok agama ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dan memahami keduanya dan pemahaman para sahabat, ya, serta pemahaman para imam pembawa petunjuk yang berjalan mengikuti manhaj para sahabat Rasulullah SAW, kemudian mengajak orang menuju dua landasan agung ini yang kelak akan menjadi pemimpin bagi bumi, ya, dengan seluruh isinya tentang kepemimpinan Al-Quran dan As-Sunnah di muka bumi ini. Ini saya akan Anda ketahui berita kebenarannya pada suatu saat nanti, sebab adanya kelompok-kelompok sesat ini tidak berarti dunia kosong dari orang-orang yang menegakkan kebenaran dengan hujjah, ya, dengan dalil. Rasulullah SAW telah mengabarkan dalam hadis, ya, mutawatir tentang keberadaan kelompok yang membawa kebenaran pada setiap masa hingga datang hari kiamat tanpa dirugikan orang yang menyelisihi dan menghina mereka. Nah, ini yang perlu kita pahami di sini. Jelas bagi kita dari hadis Nabi tersebut meninggalkan semua firqah yang ada dan berusaha untuk istiqomah di atas manhaj yang benar, akidah yang benar, walaupun kita seorang diri, tidak ada masalah.
Tidak ada masalah. Yang jelas ini ya yang perlu diperhatikan oleh kita seluruhnya dari hadis Hudzaifah bin Al-Yaman, ya, wallahu taala alam. Silakan. Dengan demikian berakhir sudah bab yang ketiga. Nanti pada perjumpaan berikutnya kita masuk pada bab yang keempat bismillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Silakan jika ada pertanyaan dari jamaah dari apa yang kita kaji di pagi hari ini. Dipersilakan.